Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Junior Alisa SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku organisasi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang mana ada Putri Nurpadila, Selaris Manaya, Wanda Nur Hasana, Tria Wulandari, Askal Derajat Fahreji, dan tentu saja saya sendiri Iman Maulana. Budaya organisasi telah menjadi fokus utama dalam studi manajemen dan organisasi karena perannya yang penting dalam membentuk identitas, nilai, serta perilaku kolektif suatu entitas organisasi. Dalam konteks dinamika bisnis dan persaingan yang semakin kompleks, pemahaman yang mendalam mengenai budaya organisasi menjadi kunci bagi keberhasilan dan keberlanjutan sebuah organisasi. Adapun topik yang akan dibahas di dalam video ini akan dibahas secara komprehensif mengenai definisi, indikator, serta prinsip yang mempengaruhi budaya organisasi. Selain itu, akan dieksplorasi pula hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja organisasi, adaptasi terhadap perubahan, inovasi, dan strategi manajemen sumber daya manusia. Untuk itu, tidak perlu berlama-lama lagi, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan atau company culture adalah seperangkat nilai inti atau core value dan praktik bersama yang mendefinisikan sebuah perusahaan baik secara internal bagi karyawan maupun secara eksternal sebagai bagian dari citra publik perusahaan. Semakin terdefinisi dengan baik budaya perusahaannya, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menarik talenta terbaik yang memprioritaskan nilai-nilai bersama. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam indikator budaya perusahaan. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut pandangan Stephen P. Robbins. Indikator pertama yaitu bagaimana pegawai mengidentifikasi dirinya. Yang kedua, pekerjaan lebih ke kelompok. Yang ketiga, mempertimbangkan efek pada pegawai. Yang keempat, ada unit kerja yang berkoordinasi. Yang kelima, kontrol perilaku kerja. Yang keenam, toleransi menghadapi risiko. Yang ketujuh, orientasi hasil akhir. Kedelapan, fokus pada perubahan penerimaan di masa depan atau berpikiran terbuka. Yang sembilan, pengaturan ketidakseimbangan pada pekerja. Dan yang terakhir, toleransi kepada konflik. Saya akan membahas mengenai data terkait budaya organisasi, yaitu data hasil survei budaya organisasi Badan Pusat Statistik 2022. Nah, survei budaya organisasi 2022 ini merupakan survei yang dilakukan dengan menggunakan metode Computer Assisted Web Interviewing kepada seluruh pegawai BPS di Indonesia. Dari total jumlah pegawai 16.065 orang, sebanyak 15.811 responden menjawab survei, sehingga menciptakan tingkat respon sebesar 98,24%. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang ditanyakan kepada responden dengan daftar pertanyaan sistematis dalam bentuk skala Likert. Nah, berikut hasil surveinya. Survei pertama terkait dengan implementasi nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelanggan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan kreatif. Nah, berdasarkan hasil SBO, skor berakhlak dikategorikan menjadi 4 kategori yang bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada kategori hijau dengan perolehan skor berkisar antara 4,01 sampai 5. Kategori hijau ini menunjukkan bahwa nilai-nilai berakhlak sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu dalam unit kerjanya, dan seterusnya bisa dilihat pada gambar. Berikut ini hasil survei, yaitu data nilai core value berakhlak di BPS secara keseluruhan. Hasil survei menunjukkan bahwa secara keseluruhan, persepsi responden terhadap implementasi nilai-nilai berakhlak di lingkungan BPS cukup positif dengan nilai rata-rata sebesar 4,09. Ini menandakan bahwa nilai berakhlak sudah menjadi bagian yang sangat erat dari perilaku kerja sehari-hari dan mencerminkan identitas individu di dunia kerja. Kami juga melampirkan beberapa data hasil survei. Lihat pada gambar, ada nilai berakhlak menurut responden berdasarkan generasi kelahirannya, kemudian ada juga berdasarkan kelompok masa kerjanya, berdasarkan level jabatannya, kemudian dilihat dari unit kerja BPS pusat,
dan ada juga dilihat berdasarkan unit kerja BPS daerah di Indonesia. Untuk studi kasus pertama, kami mengambil dari Asia Pacific Tourism Research Journal, Organizational Culture and Effectiveness in Ecotourism, The Case of Worldwide Opportunities on Organic Farm Australia, WWOOF Australia, oleh Wendy Pollard, Diana Rajendran, Sen Senjaya, and Christina Nesang, yang dipublikasikan pada tahun 2023. Studi ini mengkaji dinamika antara budaya organisasi dan efektivitas dalam Worldwide Opportunities on Organic Farms WWOOF Australia sebagai studi kasus dalam ekowisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara budaya organisasi dan efektivitas dengan studi kasus WWOOF Australia sebagai organisasi ekowisata berbasis sukarela, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap literatur terkait. Penelitian ini bertujuan memahami operasional efektif organisasi studi kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan WWOOF Australia dioperasikan menggunakan budaya clan, yaitu budaya yang mementingkan kerjasama dan pertukaran antar anggota organisasi. Budaya ini muncul karena karakteristik WWOOF Australia sebagai organisasi ekowisata berbasis sukarela. Kedua, budaya klan memberikan hasil efektif bagi semua pemangku kepentingan seperti pemilik, karyawan, tuan rumah, dan relawan, meskipun pada tingkat yang berbeda-beda. Misalnya, bagi pemilik dan karyawan memberikan keberlanjutan operasional, sedangkan bagi tuan rumah dan relawan memberikan manfaat sosial dan budaya. Ketiga, dengan budaya klan, WWOOF Australia mampu beroperasi secara ramah lingkungan dan inklusif secara sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata. Keempat, temuan studi ini dapat berkontribusi untuk memahami dinamika hubungan antara pemangku kepentingan dalam budaya organisasi non-tradisional seperti ekowisata. Secara praktis, temuan ini dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan terkait praktik pengoperasian ekowisata. Jadi, secara umum, jurnal ini menyimpulkan bahwa budaya klan yang dimiliki WWOOF Australia berpengaruh positif terhadap efektivitas operasional organisasi sebagai perusahaan ekowisata berbasis sukarela. Untuk studi kasus yang kedua, kami mengambil dari Global Journal of Management and Business Research, Administration and Management berjudul The Impact of Organizational Culture on Organizational Performance, a case study of Telkom Sector, oleh Mashal Ahmed dan Saima Syafiq, yang dipublikasikan pada tahun 2014. Jurnal ini membahas tentang dampak budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan telekomunikasi dalam konteks studi kasus di sektor telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara budaya organisasi dan kinerja perusahaan telekomunikasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor budaya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kinerja perusahaan telekomunikasi, termasuk efisiensi operasional, inovasi, adaptabilitas, kepuasan pelanggan, dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan pentingnya norma dan nilai-nilai organisasi yang dianut oleh karyawan dalam mencapai kinerja yang baik. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana budaya organisasi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan telekomunikasi dan memiliki implikasi penting dalam pengelolaan dan pengembangan budaya organisasi yang efektif. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan tentang budaya perusahaan, hasil survei budaya organisasi di Badan Pusat Statistik BPS tahun 2022, serta 2 studi kasus yang telah disampaikan, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya budaya perusahaan, yaitu di mana budaya perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan seperti efisiensi operasional, inovasi, dan adaptabilitas, serta kepuasan pelanggan dan juga pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, implementasi nilai budaya, di mana implementasi nilai budaya seperti berakhlak di lingkungan BPS menunjukkan hasil yang cukup positif secara keseluruhan. Namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam kategori yang memiliki skor lebih rendah. Yang ketiga, faktor-faktor pendukung, di mana faktor-faktor seperti kepemimpinan, kebijakan sumber daya manusia atau people, dan sistem yang terintegrasi memainkan peran penting dalam memperkuat budaya perusahaan, di mana aspek-aspek ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan.
Yang terakhir ada saran, di mana berdasarkan temuan tersebut beberapa saran yang dapat diajukan adalah yang pertama, pihak manajemen perlu terus memperkuat implementasi nilai-nilai berakhlak melalui pendekatan leadership, people, dan sistem secara konsisten. Yang kedua, fokus pada peningkatan dimensi-dimensi yang masih memiliki skor di bawah kategori hijau, terutama dalam konsistensi implementasi. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan dan pembinaan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen karyawan terhadap nilai-nilai inti perusahaan. Yang seterusnya, mendorong budaya partisipatif dan kolaboratif di antara anggota organisasi untuk meningkatkan adaptabilitas dan inovasi, serta terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap budaya organisasi serta memastikan kesesuaian dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan BPS dapat memperkuat budaya organisasinya dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.